Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Biasanya nulisnya tuh pas lagi apa gitu, siang hari, pagi hari gitu. Semua Lagi pengen nulis. lagi pengen nulis. Jadi misalnya ada yang belum beres, saya terusin gitu. Ada yang udah beres, saya edit misalnya kan gitu. Tapi gini aja tunggu gini, satu jari. Karena kan ini nggak bisa, ini nggak bisa begini. Kalau ini kan gini bisa, ini nggak bisa. Gitu di sini nggak enak di belakang tunggu. Ya. Kang Budi, apa sih yang membuat Kang Budi akhirnya menerima situasi kondisi Kang Budi sekarang gitu? Kan nggak mudah, saya ngebayanginnya kalau saya gitu ya, saya biasa ngetik dengan 10 jari terus akhirnya saya ngetik hanya dengan 1 jari tuh kayaknya rasanya sakit banget gitu. Kan pada awalnya ketika saya sakit stroke ya, manusiawi ya kalau tiba-tiba saya merasa terpuruk gitu ya. Tiba-tiba saya merasa hidup ini gak ada artinya, terus merasa bahwa Tuhan ini tidak adil gitu. Itu saya kira wajar juga, apalagi saya kan bukan tingkat sufi, bukan tingkat wahyu, bukan tingkat nabi. Kalau nabi itu kan ada yang sakit gitu kan, nabi apa itu, Nabi Daud apa yang sakit seluruh badannya sampai belatung-belatungnya kan, kalau keluar dimasukin lagi sama dia gitu kan. Nah itu kan tingkat nabi. Jadi ada dua yang bisa memotivasi saya. Yang pertama adalah faktor internal ya, faktor internal, faktor dalam diri saya sendiri. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini sangat penting sekali, yaitu istri saya. Kalau internal ini, saya kan orangnya baca buku apa aja gitu ya. Nah suatu saat saya pernah baca buku Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, ketika seseorang tertimpa musibah seperti sakit, dia jangan minta berdoa untuk sembuh. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi itu tingkatannya udah tingkatan biasa. Coba teteh sakit jangan berdoa minta sembuh gitu ya. Pasti minta sembuh. Pasti minta sembuh kan, karena kita kan manusia biasa ya. Kenapa katanya? Ada 4, kalau nggak salah kata siapa, ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kena bencana. Yang pertama ya, kalau dia tertimpa sakit itu, dia itu akan dicabut kekuatannya, kekuatan tubuhnya itu akan dicabut oleh Allah. Kemudian wajahnya itu yang tadinya cerah dicabut menjadi layu gitu kan. Kemudian rasa nikmatnya juga dicabut gitu oleh Allah, nikmat makan, nikmat minum gitu. Nah ini penting nih bagi orang-orang yang sakit ini membaca teks ini ya, membaca narasi ini, membaca wacana ini penting banget gitu. Dan yang terakhir adalah dosa-dosanya digugurkan. Nah ini yang menarik saya nih. Wah asik sekali gitu kalau saya digugurkan dosa-dosa saya gitu ya. Kemudian kelak nanti saya meninggal, berarti kan
siksa terhadap saya mungkin tidak terlalu berat ketika saya masih punya dosa gitu kan. Nah itu saya renungkan gitu kalimat itu ya. Dan ada lagi lanjutan dari kalimat itu ya. Ketika seseorang itu akan disembuhkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Allah itu memerintahkan malaikat-malaikatnya agar mengembalikan kekuatannya, agar mengembalikan kenikmatan makan, kenikmatan minum, agar mengembalikan wajahnya yang tadinya layu menjadi berseri-seri kembali. Tetapi ada satu malaikat yang bertanya kepada Allah, ya Allah, katanya, bagaimana dengan dosa-dosa si fulan ini yang sakit? Kata Allah, jangan dikembalikan kepada si fulan itu. Si malaikat itu kemudian bertanya lagi, kenapa tidak dikembalikan? Itu hakku, katanya, hak aku yang kuasa, kata Allah. Terus Allah meneruskan kalimatnya kembali, dosa-dosanya lemparkan saja ke laut. Nah ini luar biasa hebat ya, luar biasa. Kemudian saya juga baca tulisan Profesor Didin Hafidudin ya, itu juga guru besar di UIN Jakarta ya. Beliau pernah sakit jantung, jantung koroner atau apa gitu ya. Di situ ada juga tulisan ya yang menarik ya, bahwa menurut beliau orang yang kena musibah sakit itu harus bahagia karena banyak hikmahnya, gitu kan. Banyak hikmahnya, hikmah uhwa yang tadinya orang nggak kena bisa kena, kayak teteh dengan saya, Kang Ginggin gitu kan, nggak kena tadinya tiba-tiba ketemu dengan saya. Itu salah satu hikmahnya yang luar biasa. Jadi di sakit ini banyak hikmahnya. Nah, kedua, saya didorong sama istri saya. Ada kalimat yang sangat menarik dari istri saya. Ketika saya terpuruk, ketika saya merasa tidak bisa apa-apa gitu kan, saya kan hanya bisa terbaring aja kan. Jadi BAB itu dibersihin sama istri saya. Kita tuh sanggup nggak ngebersihin BAB suami kita bisa kalau sakit? Nggak tahu. Nah, nggak bisa Belum tahu, kan? nggak bisa dibayangin. Nggak bisa dibayangkan kan? Kita aja jijim lihat kotoran kita, istri saya tuh gimana? Terus istri saya ngomong, Pak, katanya, sakit ini adalah ujian buat Bapak gitu ya, kata istri saya. Terus saya itu merawat itu ujian juga buat saya, jadi udah terima aja gitu kan, kata istri saya, terima. Terus istri saya juga bicara begini, kalau saya sekarang meninggalkan saya dengan kondisi yang sakit, kehidupan dia juga katanya belum bisa dijamin akan bahagia gitu. Gitu. Jadi ya udah kita terima aja dengan ikhlas. Saya harus ikhlas menerima sakitnya, istri saya ikhlas menerima merawat sayanya gitu. Nah itu kan hebat ya kalau kata saya. Hebat banget, wah. Hebat banget Kang, aduh. Nah terus kemudian yang taman bacaan ini tuh kapan lahirnya? Kalau taman bacaan ini sebenarnya baru 3 bulan yang lalu ya. Saya memang sangat mencintai anak-anak. Dan itu saya tidak terbatas anak siapa, bagi saya itu nggak penting. Gitu. Bagi saya adalah anak itu ciptaan Tuhan. Gitu. Teteh mungkin punya anak suatu saat nanti dibawa ke sini, saya akan mencintai anak teteh. Teteh juga tuh misalnya nanti suatu saat saya mencintai, karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mencintai anak-anak. Nah kita itu belum menjadi bangsa yang besar, belum. Orang-orang boleh ngomong bahwa kita punya kereta api cepat nanti, punya infrastruktur bagus sampai ke Papua misalnya kan, jalan tol bagus, terus kita jadi negara besar, bukan. Kalau dalam pandangan pemerhati anak gitu ya, seperti Seto Mulyadi gitu ya, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mencintai anak-anak, menyayangi anak-anak. Kenapa menurut Akang? Ya kalau saya sih, kenapa kita harus mencintai anak-anak ya? Karena anak-anak itu ciptaan Tuhan. Ya.
anak-anak itu tidak boleh disakiti karena dia makan masih suci gitu ya. Nah saya tuh akan sedih gitu ya, akan menangis ketika dalam diri saya gitu ya. Ada anak-anak yang misalnya disodomi gitu ya. Itu saya tuh nggak kuat itu. Ada anak-anak yang di pinggir jalan jadi liar gitu ya. Kasihan sama anak-anak, karena anak-anak itu belum punya pikiran ya. Anak-anak itu belum punya cara bagaimana dia mengatasi masalahnya. Dia polos-polos saja, dia dikasih uang 100.000 misalnya kan, terus dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini apa ya? Jadi orang-orang dewasa itu harus memberikan keteladanan sama mereka. Juga harus melindungi mereka. Harus membimbing mereka gitu akan mereka. Ini ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan dan kita juga ciptaan Tuhan. Dan kita itu punya rasa kasih sayang itu karena dari Tuhan juga gitu. Kalau di Islam juga dari Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana mencintai anak-anak, apalagi anak yatim gitu ya. Nah saya akan sedih gitu ya kalau ada anak-anak yang tidak berhasil gitu ya. Misal kalau anak-anak biasa jahat sejak kecil, itu akan jadi karakter ketika dewasa. Iya, akan jadi karakter. Pernah ada satu kasus, anak itu sejak kecil jahat, jahil, suka mencuri. Setelah dewasa, dia masih tetap kacau. Kemudian akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu fakta ya, fakta bahwa ketika anak-anak itu sudah tidak beres sejak kecil, maka ketika sudah besar, dia akan menghadapi masalah yang luar biasa yang belum tentu bisa diatasi oleh dirinya. Nah, saya ingin ayo semua orang-orang dewasa ini bergerak gitu ya, melindungi anak-anak. Nah, cara saya menyayangi anak-anak, mengasihi anak-anak adalah dengan membuka taman bacaan masyarakat ini. Karena ilmu itu akan mengubah dia, saya yakin. Ilmu, kalau anak-anak tuh nggak punya ilmu, yang akan mengubah. Kalau misalnya contohnya begini, anak-anak ngomong kasar, wah ngomong kasar segala macam dikeluarkan, dia kan nggak tahu bahwa itu kasar atau tidak. Berarti kan dia tidak punya ilmu. Nah kita sodorkan misalnya buku-buku di sini, saya bina akhlak mereka meskipun ini seperti buih di lautan gitu, taman bacaan masyarakat itu ya. Saya ajarkan anak-anak ngaji diri gitu. Ngaji diri itu saya tanya, kamu punya bibir enggak? Punya, coba pegang bibir kamu, bibir kalian pegang. Bibir ini fungsinya untuk apa? Untuk makan, untuk minum, untuk bicara katanya gitu. Boleh, iya betul, untuk makan, minum, bicara, tetapi harus makan yang baik-baik, minum yang baik, termasuk bicara yang baik-baik gitu. Mata segala macam saya ajarin, tangan tidak boleh memukul sembarangan orang. Di sini juga ada buku-buku yang kecil ini gitu ya. Ini buku yang kecil ini. Di sini itu buku yang kecil ini kan aku mulai dengan bismillah gitu kan. Ini bagus bagaimana
etika misalnya dalam berpakaian, Ya. etika ketika kita akan keluar rumah, masuk rumah, ketika kita akan naik mobil. Di sini ada ajaran dan ini ilmu gitu. Orang membaca buku artinya menggali ilmu. Betul. Nah, kalau anak-anak punya ilmu, insya Allah ini bukan insya Allah, semestinya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik. Kalau sekarang kan memang fenomenanya beda ya, kasus sekarang ya, orang yang pintar itu kata Mahfud MD itu kalau nggak salah ya, kalau salah ini diralat. Yang korupsi itu kan banyak sarjana. Iya, Gitu. ya baru baca beberapa seminggu yang lalu kayak. Harusnya kan orang yang berpendidikan, orang yang punya ilmu, bahkan orang yang banyak ilmu itu harusnya menjadi orang yang baik. Harusnya gitu. Mimpi Akang ke depannya apa sih, Kang? Kalau saya sih ingin menerbitkan buku dan menerbitkan buku aja terus. Terus. Ya. Iya, mau saya terbitkan. Ini naskah drama, tapi naskah dramanya ditulis lama sama saya kan. Judulnya Perempuan Hujan. Ini bisa cari-cari nanti. Kenapa Perempuan Hujan? Jadi itu berbicara tentang dua perempuan yang mengalami kesedihan. Gitu kan. Perempuan itu kan saling membunuh untuk memperebutkan seorang laki-laki. Gitu. Tetapi laki-lakinya tidak ada sesungguhnya dalam naskah itu. Iya. Kemudian hatur nuhun obrolannya. Menarik sekali, banyak banget insight yang bisa saya dapatkan dari ketabahan, terus semangat, pantang menyerah, juga tadi misi terhadap anak-anak bahwa kita harus mencintai anak-anak. Hatur nuhun, terima kasih teman baik, dadah.